Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Hasan Basri dengan NIM 2500 1039 2460 5072 LPTK Universitas Negeri Surabaya. Saya akan melaksanakan video uji kinerja di SMKN 1 Bungo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik, sebelum pelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua, silakan dipimpin. Siap, gerak, berdoa mulai. Baik, sebelum pelajaran dimulai, kita harus menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu, yaitu lagu Indonesia Raya. Siapa yang akan memimpin? Oke, baik. Silakan Melani. Untuk semuanya silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, semuanya silahkan duduk kembali. Bapak akan mengecek daftar kehadiran kalian terlebih dahulu yang dimulai dari nama di atas ya. Silakan angkat tangannya. Aisyah Maharani, Akbar Halvino, Cristobal Mailano, Marsha, Zaskia. Baik, terima kasih ya sudah hadir pada hari ini. Hadir semua. Baik. Sebelum pelajaran dimulai, kita cek dulu ke kondisi kelas kita ya. Apakah ada sampah di sekitar kalian? Coba dicek dulu di kiri kanan, di bawah kalian. Jika ada, silakan diambil. Jika tidak ada, maka kita akan memulai pembelajaran pada hari ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mengenal, atau pada materi sebelumnya, kita sudah mengenal apa itu prinsip-prinsip dasar desain. Prinsip dasar desain itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada warna, kemudian ada tekstur, kemudian ada rhythm atau irama, kemudian ada lagi bagian namanya surface, ruang, dan lain sebagainya. Nah, itu perlu kalian ingat dan kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan memberikan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, pernahkah kalian mengunduh sebuah gambar dari internet? Lalu ketika kalian perbesar atau zoom in di komputer atau laptop kalian, gambarnya menjadi kotak-kotak, buram, dan pecah. Mengapa hal itu bisa terjadi? Kalian semua pernah download gambar dari internet? Pernah. Mengapa hal itu bisa terjadi? Timbul kotak-kotak, pecah, dan buram. Siapa yang bisa angkat tangan? Oke, baik. Silahkan Lucy. Ya, karena gambar beresolusi rendah terdiri dari piksel. Jika sebuah perusahaan besar meminta kalian membuat logo resmi yang akan dicetak di kartu nama sekaligus di baliho setinggi gedung 5 lantai, jenis perangkat lunak desain apa yang harus kalian pilih agar gambarnya tetap tajam di kedua media tersebut? Siapa yang bisa jawab? Silakan angkat tangan. Oke, baik. Silakan Sandi.
Gunakan perangkat lunak desain berbasis vektor agar tetap tajam. Gunakan perangkat lunak berbasis vektor agar tetap tajam. Bapak akan membahas tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Jadi ada 4 bagian. Yang pertama, kalian nanti harus memahami jenis-jenis perangkat lunak desain. Nanti mana desain bagian bitmap, mana desain berbasis vektor. Jadi dikelompokkan nanti ya. Kemudian yang kedua, menganalisis perbedaan prinsip kerja mendasar dari grafis berbasis vektor dan bitmap. Nah, kalian harus mengerti perbedaannya nanti. Cara kerjanya gimana? Prinsip kerja dari bitmap dan prinsip kerja dari vektor. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, melakukan pembiasan kerja sesuai prosedur operasional standar. Nah, anak-anakku sekalian, ketika kita sudah menggunakan PC atau kita sudah menggunakan laptop di depan kita, ada jarak tertentu batas mata kita dan layar monitor. Pertama, kalian harus jaga jarak pandang kita ke monitor itu sekitar 30 cm agar mata kita tetap aman. Kemudian yang kedua, pada bagian posisi duduk, kita harus samakan rata tinggi kita dengan PC-nya atau laptopnya agar tulang kita tidak bungkuk. Nah, kenapa di setiap ruang itu ada jendelanya? Itu adalah untuk mengantisipasi mata kita, ketika mata kita lelah melihat monitor, maka kita boleh sekali melihat keluar ya, keluar arah jendela. Kemudian yang ketiga, saat kita menggunakan mouse atau menggunakan touchpad kalian yang ada di laptop kalian, tangan kita harus senyamannya. Jangan sampai nanti bengkok. Kenapa? Karena itu akan mengakibatkan kelelahan pada pergelangan kita. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, ini tadi perbandingan logo berbasis vektor dan bitmap. Setelah kita melihat gambar ini, apa yang terjadi di benak kita? Apa yang terbayang di benak kita? Artinya kita harus pandai memilih antara aplikasi berbasis vektor dan aplikasi berbasis bitmap. Pelajaran kita hari ini. Nah, di sini timbul pertanyaan kalian, apa itu perangkat lunak desain? Apa itu perangkat lunak? Ini bisa kalian lihat aplikasi komputer atau laptop yang dipakai untuk merancang. Kalian nanti merancang, kemudian kalian membuat, kemudian kalian mengedit dan mengelola berbagai bentuknya menjadi karya visual yang baik berupa gambar, objek 3 dimensi, grafis maupun tata letak halaman. Perangkat lunak berbasis vektor itu ada banyak. Cuman yang harus kalian ketahui di sini minimal 3 dulu supaya kalian nanti nyambung pembelajaran untuk kedepannya. Yang pertama yaitu ada Corel Draw atau Corel Draw yang sering bisa kita gunakan, yang sering biasa kalian sebut, yang sudah terinstall di laptop kalian masing-masing. Kemudian yang kedua ada Adobe Illustrator. Yang kedua ini ada Adobe Illustrator, perangkat lunak grafis vektor terkemuka di dunia yang digunakan untuk membuat logo, kemudian ilustrasi digital dan tata letak tipografi. Kemudian yang ketiga, Inkscape namanya. Untuk mematangkan materi ini, supaya kalian ada bayangan bentuknya kemana, kalian cek video ini, kalian tonton dengan seksama, kalian perhatikan, catat poin-poin penting yang terdapat pada video tersebut. Bisa? Ya, oke. Silahkan keluarkan kertas kalian. Videonya bakalan Bapak tampilkan. Halo, selamat datang di panduan visual kita hari ini. Nah, buat Anda yang baru mau terjun ke dunia kreatif, melihat lautan aplikasi desain di luar sana tuh rasanya jujur aja masih kewalahan kan? Kayak masuk ke kokpit pesawat yang tombolnya ada ratusan. Tenang, di penjelasan kali ini kita bakal mengulik tuntas yang namanya kotak perkakas desainer. Anda nggak cuma diam lihat layar secara pasif, tapi Anda benar-benar berinteraksi, bikin sesuatu dari nol, mengutak-atik elemen yang udah ada, sampai akhirnya jadilah sebuah karya desain yang utuh. Beda sama bitmap yang bakal kelihatan pecah atau buram kalau di zoom terlalu besar. Oke, mari kita bedah isi kotak perkakasnya. Untuk urusan bitmap, jadwal utamanya jelas Photoshop, barang alternatif tangguh kayak GIMP dan Krita. Terima kasih banyak udah ngikutin panduan visual kita kali ini, dan selamat berkarya. Oke, sudah ya menampilkan videonya. Sudah kalian catat isi-isi dari video ini dan kalian tuangkan di buku kalian masing-masing. Kita kembali kepada slide PowerPoint. Nah, setelah menonton video ini, minggu kemarin kita sudah membagikan kelompok. Kelompok ini nanti silahkan duduk
per kelompok ya. Ini sudah kita bagikan di minggu kemarin. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, kalau sudah lihat namanya di depan, silakan pisahkan tempat duduknya dan silakan duduk per kelompok masing-masing. Dikerjakan, silakan. Kelompok 1 di mana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, ini ada LKPD ya, lembar kerja peserta didik yang akan Bapak bagi. Baik, silakan dipegang LKPD-nya. Di atas sudah ada terpapar mata pelajaran kita, kemudian alokasi waktunya sudah, kemudian nama kelompoknya. Nama kelompok itu boleh kalian buat bebas sekreatif kalian. Kemudian perhatikan yang bagian A, tujuan pembelajaran itu sudah Bapak sampaikan tadi, kalian cek lagi di situ. Kemudian ada bagian B, petunjuk pengerjaan. Ini yang sangat penting dan sangat krusial. Pertama, menjelaskan pengertian perangkat lunak desain. Kemudian yang kedua, yaitu merancang sketsa logo sederhana produk UMKM. Kamu nanti bakal dituntut membuat sebuah logo sederhana, branding kalian sendiri tentang produk UMKM yang akan kalian buat. Misalnya di rumah saya sedang buka pisang gulung misalnya, mama saya jual. Jadi kalian harus gimana supaya logo ini bisa terkenal oleh banyak orang luar juga. Jadi kalian harus membuat brandingnya sendiri. Kemudian yang ketiga, melakukan praktik pembuatan logo sederhana pada aplikasi Corel Draw. Nah, di sini perintahnya silakan on-kan komputer atau laptop kalian, silakan buka aplikasi Corel Draw-nya, buatlah sebuah perancangan logo yang menarik dan ada maknanya. Kemudian yang terakhir, hasilnya nanti, hasil yang kalian buat logo itu akan kalian presentasikan di depan kelas mengenai apa itu maknanya, kenapa warnanya seperti itu. Jadi semuanya memiliki arti dan makna tersendiri ya. Ada pertanyaan? Ada? Jika tidak ada, silahkan dikerjakan. Diskusikan dengan kelompokmu masing-masing. Harus ada diskusi ringannya, jangan tidak ada diskusi ringannya. Pilihkan sketsanya yang tepat ya. Pilihlah sketsa yang tepat. Kemudian silakan kalian aplikasikan pada aplikasinya. Ini sudah cari sumbernya. Sudah, kalau sudah dimasukkan di bawah sini juga tidak masalah. Sini ya. Pengertian ini. Kalian tuh dibagi ya. Ada yang mencari referensi, ada yang mencari pengertian gitu ya. Jangan terfokus pada satu orang, semuanya kerjasama. Itulah namanya kelompok. Jadi bekerja bersama-sama gitu. Nah ini nanti dibuat ya sketsanya, sketsa kasar. Artinya buatlah dulu sketsa kasarnya, bentuk logonya. Ini diisi Pak? Sini? Iya, diisi. Nanti kalau nggak mau di sini, taruh di sini aja, gitu. Nah, dari bentuknya itu kalian pertimbangkan dengan produk UMKM yang akan kalian buat ya. Contoh Contohnya kalian harus memikirkan memang benar-benar ini tuh real, nyata gitu ya. Jangan sekedar halusinasi buatnya gitu. Jangan mengada-ada gitu. Itu memang benar ada gitu. Nah gitu. Contoh Pak, saya mau mengambil referensi dari logo Toyota gitu. Kemudian kalian adopsi logo itu bentuknya ke dalam bentuk logo kalian, tapi tidak mirip gitu ya. Nah gitu. Bulatnya, lonjongnya boleh gitu ya. Gimana, sudah dapat? Iya boleh, bikin di bawahnya boleh. Nah ya ini nanti kenapa dia harus bulat gitu? Apakah dia menggambarkan dari makanan tersebut gitu? Ini produk UMKM kan? Apa nih? Burger. Oke, nanti kenapa dia bulat dua? Kenapa bulatnya harus ada dua? Kenapa harus ada bintang di sini gitu? Gitu ya. Bapak, Kenapa? ini apa ya? Tulis sumbernya dari di sini. Iya nggak apa-apa.
Titik garis itu apa, Pak? Tidak apa-apa, ya. Tidak masalah. It's okay. Kelompok di ujung gimana? Sudah ada bayangannya? Oke, berarti nanti sketsanya di belakang ya kalau ini udah diisi. Bikin juga sketsanya, Pak. Iya. Ini huruf apa ini? Huruf apa? R. Di bawahnya? D. Oh, rumah digital. Oke, good. Nah, itu seperti ini boleh cari referensinya gitu ya. Nah, menantau nanti dengan kamu ini harganya terjangkau gitu, murah. Ini harus dibikin di sepak. Ini harus dibikin di semua kertas atau boleh? Satu aja nggak masalah sih. Nanti kan satu orang yang menjelaskan gitu. Kenapa? Iya, nggak apa-apa. Dituangkan aja di kertas ini atau kalian pegang aja nanti nggak masalah juga. Udah siap nih? Belum. Waktunya tinggal 4 menit lagi ya logonya. Sudah, Pak. Oke, udah ya. Siap-siap, nanti dipanggil ke depan. Siapa yang mau duluan tampil, nanti boleh ya. Bertanggung jawab ya desainnya. Bertanggung jawab, harus bisa disampaikan. Kalian sudah ready? Oke, waktunya hampir habis. Jadi dengarkan Bapak, perintahnya adalah silahkan kalian presentasikan di depan. Di sini ada monitor ini. Ini Bapak buka aja nanti. Silahkan sambungkan proyektor ini ke laptop kalian. Tampilkan hasil logo yang telah kalian desain. Oke, waktunya habis. Silahkan kelompok kalian. Ya, silahkan ya. Maju ke depan. Kelompok Cikiwir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari logo yang telah kami buat. 2. Menurut kelompokmu, mengapa logo sangat identik dengan produk UMKM? Menurut kami, logo sangat identik dengan produk UMKM karena logo menjadi ciri khas dan identitas suatu produk. Nama produk mudah dilihat dan diingat. Bintang di kanan dan kiri memberikan kesan menarik serta melambangkan kualitas dan keunggulan produk. Tulisan mengikat membuat logo terlihat lebih seimbang dan memberikan kesan seperti logo restoran profesional. Oke, kepada kelompok yang lain, ada yang ingin bertanya? Silahkan. Mengenai logo dari kelompok Cikiwir bergerak di bidang makanan, yaitu tentang burger, itu sudah dia jelaskan lebih rinci dan lebih padat lagi mengenai dari makna, kenapa pilih warna ini, kenapa dia bulat, kenapa seperti ini gitu. Kalau ada yang bertanya, silahkan angkat tangannya dari kelompok berapa. Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, silahkan kelompok Cikiwir duduk kembali, tutup presentasinya dan maju kelompok berikutnya. Kasih aplaus untuk kelompok Cikiwir. Bapak mau lihat kelompok rumah digital. Ayo silakan maju rumah digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari briefing kelompok kami. Yaitu logo yang saya buat adalah logo dari rumah digital. Konsep utama yang saya gunakan adalah monogram, yaitu menggabungkan 2 huruf dari nama brand menjadi satu simbol. Huruf yang saya gunakan adalah R dan D, yang merupakan singkatan dari rumah digital. Kami menggabungkan kedua huruf tersebut supaya menghasilkan logo yang sederhana, tetapi tetap memiliki identitas yang kuat. Baik, untuk tulisan rumah digital, saya menggunakan font Chandra karena bentuknya sederhana, modern dan kuat, dengan menggambarkan unsur rumah dengan digital melalui monogram SD. Jadi, secara keseluruhan, logo ini menggambarkan rumah digital sebagai sebuah identitas yang sederhana, modern dan kuat, dengan menggambarkan unsur rumah
dan digital melalui program RD. Hanya itu dari yang hanya bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata atau ucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silahkan kembali ke tempat. Silakan kelompok berikutnya. Kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok ini. Baik, langsung saja. Berdasarkan bentuk logo pada lampu tersebut, huruf M dapat dimaknai sebagai simbol yang kuat, modern, dan memiliki arah perkembangan dengan konsep relevant, melambangkan reus menggunakan kembali sehingga pakaian tidak langsung jadi limbah, tetapi mendapatkan kesempatan untuk digunakan kembali. Definisi kelompok. Hal baru apa yang kelompok mempelajari hari ini? 1. Kami mempelajari tentang rangka undang desain. Kami mempelajari definisi rangka undang desain dan menganalisis perbedaan prinsip kerja vektor dan zigzag. Kami belajar membuat logo personal branding dengan cara sendiri dan memiliki makna. 2. Menurut kelompokmu, mengapa logo sangat identik dengan produk UMKM? Udah. Sekian dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kelompok terakhir. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan logo produk UMKM yaitu logo IST yang akan dijelaskan oleh penyaji. Kemudian, saya akan menjelaskan warna para logo. Warna hijau sebagai warna utama karena sangat identik dengan warna cloudback. Kemudian dalam logo tersebut tertuang 2 warna, yaitu warna hijau muda dan hijau tua. Hijau muda melambangkan kesegaran, pertumbuhan, dan energi. Kemudian, untuk warna hijau melambangkan kematangan, kestabilan, dan kualitas. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang desain logo IST. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi penyajian tentang berbagai logo UMKM yang kalian desain dan kalian buat dari diri kalian sendiri. Brandingnya branding sendiri, tidak boleh meniru dari logo yang lain. Oke, karena kalian capek, rasa Bapak ingin melaksanakan sesuatu nih. Tapi syaratnya shutting down dulu laptopmu, silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Kaku-kaku tadi, otaknya kaku kembali fresh, tangannya kaku kembali fresh. Ice breakingnya seperti ini. Perintahnya seperti ini. Pertama, kalian perhatikan tangan Bapak. Jika dia perintahnya tepuk tangan dan perhatikan arah tangan. Tepuk tangannya seperti ini, cukup 1 kali. Arahnya, lihat arahnya kemana. Contoh, ini ada 3 baris. Kalau Bapak bilang ini garis tengah, kalau Bapak bilang seperti ini berarti di sini yang tepuk tangan. Coba. Sini. Coba sini. Kalau Bapak bilang seperti ini berarti semuanya tepuk. Coba semuanya tepuk tangan. Semuanya tepuk tangan. Oke, baik. Sekarang fokus. Lihat tangan Bapak ngarahnya kemana. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi. Oke. Ada satu lagi seperti ini. Ada satu lagi, dia ada namanya nama plus perintah. Contoh namanya Jamal. Jamal plus perintah. Jamal silahkan berdiri. Kalau ada kata Jamal dan kata berdiri artinya kalian berdiri. Tapi kalau ada bilang Jamal silahkan duduk. Jadi tidak Jamal silahkan duduk. Kalian duduk. Kemudian kalau tidak ada kata Jamalnya silahkan berdiri. Berarti tidak boleh berdiri.
Paham? Oke, kita coba. 1, 2, 3. Jamal silakan berdiri. Silakan duduk. Jamal angkat tangan. Jamal turunkan tangan. Jamal hadap kiri. Jamal hadap ke depan. Jamal duduk. Silakan berdiri semuanya. Oke, bagus ya, tepuk tangan kita semua. Oke, baik, kita sudah melalui rangkaian pengisian. Ini ada asesmen sumatif yang harus kalian isi. Ini ada 5 soal, 5 soal objektif dan 2 soal esai. Silakan diisi menurut pendapat kalian masing-masing. Waktu pengerjaannya adalah 5 menit dari sekarang. Silakan. Itu pegang saja. Ya. Ya, namanya bikin di atas, nama dan kelas. Ya. Nih, satu lagi. Sudah? Kalau sudah, silahkan dikumpulkan ke depan. Kumpul ke depan. Silakan. Langsung saja, taruh di sini. Satu orang aja, dipercepat ya. Silakan. Silakan dikumpulkan ke depan semuanya. Taruh di sini. Oke, finish. Oke, tibalah kita pada, masih ada. Oke, tibalah kita pada puncak dari pembelajaran ini, yaitu conclusion atau kesimpulan. Nah, Bapak berharap pembelajaran hari ini tuh dapat bermakna untuk kita semua. Nah, untuk kesimpulannya, sebelum Bapak sampaikan, siapa di antara kalian yang ingin menyampaikan kesimpulan pada hari ini? Oke, silakan kepada Aisyah. Silakan. Pemahaman tentang perangkat lunak desain membantu pengguna memilih alat yang tepat sesuai kebutuhan karya visual. Penguasaan program ini meningkatkan mutu dan kecepatan kerja di bidang komunikasi. Udah. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Kalau tidak ada, Bapak menyimpulkan sedikit dari penjabaran dari Aisyah. Jadi perangkat lunak desain itu dapat disimpulkan bahwa penggunaan software desain sangat membantu kita dalam membuat karya yang kreatif dan menarik. Jadi logo itu harus menarik, harus kreatif. Jadi harus brainstormingnya harus jalan, pikiran-pikiran kita harus jalan. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua, pada kegiatan berikutnya Bapak akan melaksanakan praktek lagi, yaitu mengenai cara pembuatan poster. Karena hari ini logonya sudah siap. Jadi pembuatan poster itu harus ada logonya. Jadi logo yang kalian buatkan ini nanti masuk ke dalam poster. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk pertemuan ini Bapak harap kepada kalian semua, jangan tinggalkan ilmu pada hari ini, terapkan dengan baik, laksanakan dengan baik. Semoga ilmu pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Maka dari itu, dengan mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita mengucap hamdalah bersama. Ketua, silakan pimpin doanya. Berdoa mulai. Iyyaka na'budu wa iyyaka
Baik, terima kasih atas perhatian kalian pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.